Halo teman, ketemu kembali dengan saya, Dewi. Kali ini kita akan membahas bagaimana cara kita untuk mengatasi insecure dan rasa tidak percaya diri saat kita berinteraksi sosial dengan orang lain. Nah, tentunya teman-teman dan saya juga pernah merasakan saat kondisi kita bertemu dengan orang baru atau lingkungan baru, tapi kita merasa cemas, kita merasa takut, kita merasa minder, takut kalau kita itu tidak diterima, takut kalau kita itu ditolak oleh lingkungan baru kita. Gitu. Nah, sebenarnya kecemasan-kecemasan itu belum tentu yang orang lain pikirkan, tapi itu semua adalah persepsi dari pikiran negatif kita sendiri. Dan juga terkadang pikiran negatif kita itu yang berbicara kepada kita saat kita berpikir, apakah kita mampu menerima pekerjaan yang menantang itu? Apakah kita mampu untuk menyelesaikan masalah besar atau menyelesaikan suatu proyek atau pekerjaan yang telah diberikan oleh atasan kita atau yang telah diberikan tanggung jawabnya kepada masyarakat setempat gitu. Padahal semua kecemasan-kecemasan itu hanya di pikiran kita. Kita belum melakukan sesuatu, kita belum bergerak, tapi pikiran itu sudah seperti tembok besar gitu, yang membatasi kita untuk bergerak, melangkah. Apakah nantinya hasilnya itu sesuai yang kita pikirkan atau hasilnya itu jauh dari ekspektasi kita, menjadi lebih baik, menjadi positif gitu ya. Sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan insecure itu? Nah, insecure itu adalah perasaan gak cukup baik atau tidak percaya diri, disertai juga rasa cemas terhadap kemampuan diri untuk mencapai tujuan. Nah, insecure ini disebabkan karena karena kita merasa ada sesuatu yang salah, ada sesuatu yang kurang di dalam diri kita, dan kita tidak pernah berpikir atas kelebihan yang kita miliki. Yang terlihat adalah kekurangan diri kita, gitu. Sehingga kita merasa kita tidak lebih baik dibanding dengan orang lain. Nah, kenapa pikiran negatif ini itu ada di otak kita? Nah, ini ada beberapa faktor yang menyebabkan pikiran itu keluar. Yang pertama adalah dari faktor keluarga. Nah, faktor keluarga ini yang menentukan apakah saat kita berada di dalam suatu kondisi atau masalah yang tidak mengenakan, itu keluarga itu mensupport, mendukung, atau membantu. Atau malah sebaliknya, keluarga itu tidak memberi kita support atau dukungan. Dan inilah yang akan menjadi dampak bagi kita, terutama untuk dampak negatif itu tadi ya. Dan yang kedua adalah karena standar masyarakat dan persepsi kita terhadap standar itu sendiri. Jadinya kita merasa kita tidak mampu untuk mencapai standar yang ada di masyarakat. Nah, yang ketiga adalah kita sering membandingkan diri kita dengan orang lain. Nah, ini sama dengan poin yang kedua, cuma ini lebih diperparah karena kita sering membandingkan diri kita dengan orang lain, yang jadinya itu standar kita itu beda dan tidak tepat
gitu. Jika kita membandingkan dengan orang lain. Ya. Yang keempat adalah kita nggak percaya kepada kemampuan internal dari diri kita. Artinya bahwa kita tidak percaya pada kemampuan yang kita miliki. Kita merasa harus disupport dari eksternal atau orang lain. Kita butuh sanjungan, butuh penghargaan dari orang lain dulu, baru kita merasa kepercayaan diri kita itu timbul, atau kepercayaan diri kita itu naik gitu ya, meningkat. Padahal yang perlu kita sadari bahwa tidak selamanya faktor eksternal itu dapat kita mensupport kita atau dapat kita kontrol. Seandainya tidak mensupport kita, yang ada karena kita tidak merasa percaya diri itu tadi, yang ada itu kita down, kita jatuh, kita merasa terpuruk, kita tidak merasa dapat support gitu ya. Padahal kalau di dalam diri kita sudah ada kepercayaan diri dan ada kekuatan yang ada di dalam diri kita yang kita sadari dan kita hargai, nah faktor eksternal itu tidak mempengaruhi banyak gitu. Kita tetap percaya atas kemampuan diri kita sendiri gitu. Nah, di sini bagaimana caranya kita mengatasi perasaan insecure tadi? Nah, ada beberapa hal yang harus kita lakukan. Yang pertama adalah kita cari tahu dulu apa akar masalahnya yang membuat kita insecure. Ketika kita berada di suatu posisi. Jadi kita cari tahu dulu tuh apa yang membuat kita merasa minder. Misalnya, apakah kita itu minder masalah fisik gitu ya? Apakah fisik kita itu kurang ideal, atau kita terlalu kurus, terlalu gemuk gitu, atau kulit kita itu terlalu gelap atau kusam gitu ya. Itu secara fisik, atau kita punya kekurangan di fisik gitu kan. Yang menurut kita itu kita tidak sesempurna orang lain gitu. Atau bisa juga kita minder karena faktor akademis gitu ya, pendidikan akademis yang kita miliki gitu. Itu tidak sama atau tidak setingkat dengan orang lain gitu. Bisa juga dengan faktor sosial ekonomi, yaitu pekerjaan kita atau pengaruh kita terhadap masyarakat gitu. Jadi di sini kita harus cari dulu apa sih akar masalahnya membuat kita minder. Setelah kita cari, kita gali, dan kita menentukan bagaimana caranya agar kita dapat lepas dari rasa minder ini. Kita dapat berubah, kita dapat menjadi orang yang lebih baik gitu. Nah, yang kedua adalah fokus pada hal yang bisa kita lakukan. Nah, selama ini kita hanya fokus pada kekurangan diri kita sendiri. Kita tidak memperhatikan hal-hal atau kelebihan yang kita miliki yang bisa kita kembangkan. Yang ada kita hanya terlalu sibuk untuk mencari kekurangan yang ada pada diri sendiri dan membuat kita terpuruk atau merasa sedih atau merasa cemas. Nah, yang ketiga adalah buat goals atau tujuan besar dan goals atau tujuan kecil. Di sini artinya supaya kita bisa rutin untuk mengerjakan goals tersebut. Nah, rasa kurang percaya diri, rasa nggak enak yang kita miliki itu karena bisa jadi kita terlalu besar, kita terlalu luas dalam kita membuat tujuan gitu. Atau kadang-kadang malah kita nggak jelas, kita tidak membuat tujuan.
sehingga kita melewati dari achievement goals kecil yang pernah kita capai gitu. Kita tidak menghargai tujuan kecil yang pernah kita capai gitu. Makanya di sini kan kita harus buat goals kecil dulu untuk kita mencapai goals besar. Artinya kita berpikir bagaimanakah kita untuk 10 tahun mendatang. Artinya kita membuat apa yang ingin kita capai, apa yang ingin kita bangun, ya kan? Mau jadi apa nanti kita, mau seperti apa kita 10 tahun mendatang. Nah, itu kita harus menyusun goals kecil dulu gitu. Goals kecil ini bisa dalam hitungan harian, mingguan, atau bulanan. Sehingga kita fokus gitu loh. Kita fokus pada target nanti goals besar yang ingin kita capai gitu. Jadi ada tangganya gitu loh. Ada jalan tangganya yang harus kita jalankan satu persatu gitu. Tidak ujuk-ujuk kita bisa sampai ke tujuan yang kita capai tanpa kita melewati tangga yang kita buat gitu. Jadi ini sebenarnya mempermudah kita untuk jalan ke atau untuk mencapai tujuan goals besar kita gitu. Nah, dengan kita memperhatikan goals kecil ini, otomatis kita memperhatikan kelebihan-kelebihan yang kita miliki, yang bisa kita kembangkan. Dengan begitu kita menjadi lebih bersyukur tentang kelebihan kita itu. Dan itu juga yang akan membuat kita jadi lebih percaya diri. Nah, segitu dulu ya teman, sharing dari saya. Semoga bisa menginspirasi, semoga bisa bermanfaat bagi teman-teman. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan bunyikan lonceng untuk notif setiap ada video saya yang terbaru muncul. Nah, apabila teman-teman ada pertanyaan atau apa tema yang ingin kita ulas di video selanjutnya, bisa teman-teman tulis di bawah video saya. Terima kasih ya teman-teman atas dukungannya, atas perhatiannya. Semoga kita menjadi pribadi yang lebih bersyukur, semoga kita menjadi pribadi yang lebih baik, semoga kita menjadi pribadi yang lebih penuh cinta dan kasih sayang. Rahayu.